Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu dakwah kontemporer PAI Staisman. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga selalu eksis dalam menjalankan aktivitas keseharian. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas dakwah kontemporer, saya akan memenuhi tugas tersebut diisi dengan dialog atau dakwah dengan konsep kontemporer yang memediasi teknologi dan metode ceramah, begitu kira-kira. Oke, mengawali acara termaksud, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Sang Ilahi Robi yang mana telah memberikan banyak sekali nikmat terhadap kita. Salah satu aja yang terpenting dan sakral gitu tuh, yaitu nikmat iman dan Islam. Belum lagi nikmat kesehatan, belum lagi nikmat sehat walafiat, belum lagi nikmat ketenangan gitu tuh, keberhasilan, kesusahan, itu semuanya adalah nikmat. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian, bahwa dua kutub kenikmatan dan kesusahan itu seharusnya bisa dinikmati dengan asik dengan kita. Karena itu bagian daripada skema yang Tuhan ciptakan agar kita bisa mensyukuri bahwa ada kalanya hidup itu mengalami kemanisan dan juga kepahitan. Begitu kira-kira. Oke. Dengan begitu, ini bisa menjadi refleksi bahwa kita harus senantiasa bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas apa yang dihendaki gitu. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, sang revolusioner Islam di dunia, sang revolusioner bangsa, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya, dengan berharap seperti itu bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Jadi dalam kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema yang menuai banyak perspektif sebetulnya. Tapi dalam hal ini kita mencoba untuk mengurai apa-apa yang terjadi dalam kekusutan gitu tuh dalam tema ini. Temanya adalah moderasi beragama itu di Indonesia, khususnya di Indonesia. Jadi untuk mengawali tema tersebut, saya kira teman-teman di sana kita tuh harus sadar dulu bahwa sebuah perbedaan itu adalah bentuk keniscayaan yang Tuhan berikan kepada kita agar kemudian semuanya bisa saling terkorelasi antara A, B, C dan seterusnya gitu tuh. Sehingga kemudian bisa menemukan titik temu, titik kemaslahatan dan titik hikmah yang terjadi. Begitu kira-kira, banyak contoh kok. Gitu. Nah, langsung saja dalam hal ini kita akan bahas soal moderasi beragama. Jadi teman-teman sekalian, kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin moderatio gitu, yang berarti kesedangan, sedang. Sedang itu ya berarti tidak lebih dan tidak kurang gitu. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat berlebihan dan berkekurangan. Jadi sedang itu ya dari sikap pun bisa digunakan kalimat itu gitu tuh. Kalimat itu masuk ke dalam bentuk moderasi gitu. Begitu kira-kira. Nah, untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia pun menyediakan dua pengertian kata moderasi, yaitu pertama pengurangan kekerasan, yang kedua penghindaran keekstriman. Jadi jika dikatakan orang-orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti orang yang bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Begitu. Ya dalam bahasa Inggris kata moderation itu sering digunakan dalam pengertian
average atau rata-rata gitu tuh. Jadi dalam konteks moderasi beragama itu ada prinsip di sana yang yang sangat sekali harus konsisten gitu tuh, sehingga kemudian kita tidak heran-heran lagi ketika melihat perbedaan dan sebagainya gitu tuh. Nah, dalam prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah satu, selalu menjaga keseimbangan antara dua hal. Misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, begitu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal gitu, atau kemaslahatan bersama, begitu kira-kira. Antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama gitu, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan, begitu kira-kira. Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang sebetulnya, sahabat-sahabat, dalam memandang, menyikapi, mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas gitu tuh. Dalam KBBI, kata adil itu diartikan satu, tidak berat sebelah, tidak memihak gitu tuh. Yang kedua, berpihak kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu kan absolut gitu tuh. Kebenaran itu menjadi final. Kebenaran itu selalu bermuara tidak sewenang-wenang gitu. Jadi sikap adil atau inti dari moderasi beragama itu puncaknya adalah kebenaran gitu tuh. Kebenaran yang tidak sewenang-wenang, artinya tidak ada tidak ada satu pihak yang diintimidasi, begitu kira-kira. Nah, itu prinsip pertama ya. Itu prinsip pertama, menjaga keseimbangan dua hal, gitu kira-kira. Nah, prinsip yang kedua ini soal keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang gitu tuh, sikap dan komitmen untuk selalu berpihak kepada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat, bukan. Nah, mereka yang punya sikap seimbang berarti lebih tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, begitu. Hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya. Itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Begitu kira-kira. Jadi kalau guyonan anak-anak NU atau sahabat-sahabat PMI itu, kita tuh harus aswaja gitu, asal wajar-wajar saja, begitu. Gitu. Nah, di sini saya akan mengutip tulisan seorang tokoh maksudnya, Muhammad Hashim Kamali pada tahun 2015 menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan itu sama dengan balance, adil atau justik, dan dalam konsep moderasi wasatiyah gitu tuh. Dalam konsep moderasi wasatiyah berarti bahwa dalam beragama seseorang tidak boleh ekstrim pada pandangannya. Wasatiyah merupakan aspek penting dalam Islam yang kerap kali dilupakan oleh umatnya gitu. Padahal wasatiyah merupakan esensi Islam, begitu. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmonisasi sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, begitu, keluarga dan masyarakat, hingga hubungan antar manusia yang lebih luas, gitu. Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki 3 karakter. Wah, apa tuh karakternya? Pertama, kebijaksanaan atau wisdom gitu. Kedua, ketulusan atau purity, dan selanjutnya adalah keberanian atau courage gitu. Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama selalu memilih jalan tengah gitu. Diulang ya, bahwa sikap moderat dalam beragama itu selalu memilih jalan tengah. Akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai
sehingga dapat bersikap baik gitu tuh. Oke, kita ambil studi kasus teman-teman. Dalam konteks Indonesia, pada sidang-sidang BPUPKI tahun 1945, awalnya kan para tokoh Islam mendukung negara Islam sebagai dasar negara gitu. Sementara kubu nasionalis mendukung negara sekuler begitu. Maka kedua kubu ini melakukan kompromi, mengambil jalan tengah dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Begitu kira-kira. Yang berarti negara ini bukan negara agama dan pula bukan negara sekuler, melainkan negara modern yang tetap menjunjung tinggi eksistensi agama. Selain Pancasila, konsensus nasional lainnya adalah Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dalam kenyataannya mayoritas umat Islam Indonesia adalah moderat, begitu kira-kira, yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama misalnya dan Muhammadiyah, serta ditandai dengan dukungan kepada 4 konsensus nasional tersebut, begitu kira-kira. Dari segi visi keorganisasian, NU misalnya memiliki hitoh yang meliputi moderasi atau tawasud, begitu, keseimbangan, tawazun, dan toleransi, tasamuh, begitu. Satu lagi ta'adil, adil, begitu kira-kira. Dengan sikap moderasi ini, umat Islam di Indonesia menjadi model dalam hal kehidupan masyarakat gitu loh, dan negara yang damai serta harmoni antar Islam dan demokrasi, begitu. Nah, artinya ketika sebuah negara ini sudah sepakat gitu tuh bahwa kehidupan bermasyarakat ini tuh harus didasari dengan dengan menjunjung tinggi agama, eksistensi agama maksudnya, tetapi juga tetap gitu tuh cinta negara gitu tuh. Atau istilah Mbah Hashim Asy'ari itu mengatakan bahwa cinta agama itu bagian daripada iman, hubulwatun minal iman, begitu kira-kira. Nah, dengan begitu kan agama dan nasionalis itu dua kutub yang tidak dapat dipisahkan gitu tuh. Secara agama kita tetap menjunjung tinggi eksistensi agama gitu tuh, tapi secara negara kita semua hidup berdampingan, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan sebagainya yang ada di Indonesia. Itu secara bangsa ya kita semua bersaudara gitu tuh. Secara bangsa semua bersaudara dan harus hidup rukun gitu tuh. Dan secara kepercayaan kita punya tauhid masing-masing. Islam misalnya kita punya tauhid gitu tuh. Dan dalam hal beragama yang saya baca bahwa selama umat beragama ini tidak saling ganggu gitu dalam konteks peribadatan, itu sah-sah saja gitu tuh. Itu lebih baik gitu tuh. Itu baik. Itu tuh baik ketika kita tidak mengganggu satu sama lain soal peribadatan. Tapi soal sosial, soal saling menghargai, saling tolong menolong, menghormati, itu sebuah keharusan kok gitu tuh. Dan bahwa kemudian moderasi beragama ini selalu bermuara pada kedamaian, selalu bermuara pada kemerdekaan, kebebasan dalam berbuat baik, maksudnya gitu kira-kira. Begitu. Jadi pada akhirnya kita dapat simpulkan bahwa moderasi beragama ini harus ditancapkan daripada setiap individu manusia yang ada, khususnya kita sebagai warga negara. Diawali dengan Indonesia dijajah dan warga Indonesianya ini berbondong-bondong melawan penjajah gitu tuh. Orang yang berbondong-bondong melawan penjajah ini beraneka ragam gitu tuh, beraneka ragam suku, agama, ras gitu tuh. Sehingga kemudian ternyata Indonesia pun merdeka itu digotong gitu tuh. Digotong bareng-bareng oleh elemen masyarakat gitu tuh, oleh elemen agama dan sebagainya. Sehingga kemudian seharusnya kita syukuri dan kita rawat gitu. Harusnya kita rawat bahwa kebersamaan ini tidak harus pandang bulu gitu tuh. Selama kebersamaan ini menggapai cita-cita kemerdekaan dan cita-cita kedamaian kehidupan di dunia maupun di akhirat. Begitu kira-kira. Nah, secara benang merah saya dapat ambil kesimpulan bahwa moderasi beragama ini memang harus harus digapai sedini mungkin oleh masyarakat Indonesia, karena pada akhirnya kalau kita hidup berdampingan tapi tidak saling menghargai, kan itu bahaya. Hidup berdampingan tidak saling berdamai kan kurang baik gitu tuh.
kenapa nggak baik gitu tuh kan, kenapa kita milih bermusuhan gitu tuh, kalau toh hidup di dunia ini kan selalu apa ya, selalu dipastikan bahwa hidup di dunia ini harus menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan gitu tuh, gitu kira-kira. Jadi dalam hal ini moderasi beragama ini sangat penting kita maknai sebagai jalan yang sangat moderat gitu, jalan yang sangat tengah gitu, jalan yang sangat tidak diskriminatif sekalipun, begitu kira-kira. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada tema kali ini gitu tuh. Untuk soal pembahasan apabila ada kekurangan mohon maaf, karena saya masih dalam tahap belajar, dan apabila ada yang ingin menambahkan silahkan tulis di kolom komentar, begitu kira-kira. Mari kita berdiskusi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.